Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kami bersuka cita kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama berhimpun di dalam rumah Tuhan. Tidak lain untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Dia adalah Bapa kita yang setia. Kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Bagi kami jemaat-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Tidak lain untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, buat segala pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tahu kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kemurahan-Mu belaka sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri.
lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sembah Dia. Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu.
bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Bapa kami yang setia. Sekalipun kerap kali kami tidak setia, kerap kali kami menjauh dari-Mu Tuhan, tapi Engkau tetap setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukurku hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kita mau selalu berada di dalam hadirat Tuhan, karena kita tahu di dalam hadirat-Nya adalah tempat yang aman. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita bangkit berdiri saudara. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, hanya kepada Dia kita selalu dapat menaruh harap kita. Kalau badai itu datang, Raja Wali akan terbang tinggi di atas badai itu. Dan Dia membawa kita anak-anaknya bersama dengan Dia. Kita demikian hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melak. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yang besar, yang ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta Yefta Hadi Sugianto. Tuhanku berkuasa. Perkara yang besar dalam hidupku. Dalam hidupku. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami hidup terpelihara, sehat karena anugerah-Mu. Kami bisa melewati segala tantangan, kesukaran karena anugerah-Mu. Bahkan kami diselamatkan dari kebinasaan yang kekal karena anugerah-Mu. Kami bisa berbakti, memuji, menyembah-Mu, bersekutu dengan Engkau Allah kami yang hidup, juga karena anugerah-Mu. Berikanlah kebenaran firman-Mu, supaya oleh anugerah-Mu kami dapat memahami dan melakukan dan berpegang teguh pada firman yang kekal, yang memberi anugerah yang tak ada habisnya. Kami percaya demi anugerah kemurahan-Mu, Engkau sudi menerima puji-pujian dan penyembahan kami. Urapi, kuduskan
kami semua yang ada di bait-Mu ini. Dan pimpinlah oleh Roh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa mempelai laki-laki sorgawi kami. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Ada kekuatan yang baru? Ada kekhawatiran? Amin juga ya. Karena masa depan dunia memang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Supaya saya bisa bicara lebih jelas, karena di ruangan ini tidak banyak lagi orang di mimbar dan sudah dilengkapi dengan alat-alat yang bisa menjernihkan udara. Saudara, terima kasih juga secara langsung atau tidak jemaat GPT Logos lewat Ibu Gembala dan para diaken mendoakan saya semasa saya ada di Australia untuk menengok putra saya yang kelima yang menyelesaikan studi doktor IT atau kecerdasan buatan. Ya. Saya baru melihat di YouTube saudara bahwa sekarang ini dunia arahnya ke arah kerobot-robotan. Ya. Sampai diciptakan seorang istri dari robot. Dikatakan enak, cantiknya bisa dibuat, enggak pernah capek, enggak pernah ngomel, masak sudah disetting, luar biasa. Nah, tapi marilah kita menengok firman Tuhan pagi hari ini. Dalam kesempatan ini saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu jemaat GPT Logos, untuk masuk kepada doktrin yang penting, yaitu anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang berkaitan dengan keselamatan. Coba kita baca 2 Korintus pasal 12. Ini salah satu ayat yang menarik untuk kita pikirkan, renungkan dan kita imani. 2 Korintus 12 ayat 9. Mungkin jika ada pembaca firman sangat baik, saya mulai dulu. Dan dia berfirman kepadaku Paulus, dia itu adalah Kristus. Cukuplah anugerahku bagimu, Paulus, sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Oleh karena itu aku akan lebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus dapat tinggal tetap di dalam aku. Amin. Saudara lihat dari ayat ini bagaimana Tuhan Yesus sendiri, Sang Juru Selamat dan Tuhan yang bangkit mengalahkan maut, dosa dan iblis, menyatakan kepada Paulus soal anugerah. Cukuplah anugerahku, terjemahan yang sekarang, kasih karuniaku bagimu. Nah, saudara lihat ini bicara sangat meluas. Ini berkaitan, kalau saudara bicara anugerah, itu berkaitan sama prinsip yang sangat mendasar, sangat penting dalam
kekristenan. Kekristenan bukan lagi perjanjian lama yang banyak mengikuti hukum atau tuntutan melalui perbuatan. Mulai di Taman Eden, semua makanan ini boleh kamu makan. Adam, beritahu juga istrimu. Tapi pohon yang di tengah taman ini jangan dimakan. Sudah dimulai dengan sebuah tuntutan. Tentu demi kebaikan manusia. Persoalannya, Adam dan Hawa yang belum ada dosa dan dicipta tidak dalam kondisi berdosa. Gagal, saudara. Gagal memenuhi tuntutan ilahi. Maju lebih jauh. Manusia di zaman Nuh juga gagal. Dari kecil perbuatannya jahat, kata kitab Kejadian pasal 6. Sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia. Hanya Nuh sekeluarga. Lebih lanjut, lewat Nabi Musa diturunkan 10 hukum Allah yang suci sempurna. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk merombak Taurat, tapi untuk menggenapi. Di mana kegenapannya? Semua melalui tuntutan perbuatan. Tapi dalam perjanjian baru mulai nampak fakta kebenaran anugerah. Begitu Kristus mau dilahirkan, sudah ada berita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini sebuah kabar kesukaan. Karena apa? Tidak lagi dasarnya perbuatan, tapi anugerah. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan. Kasih karunia. Jadi saudaraku, mari kita melihat bicara anugerah tentu pokoknya itu pada keselamatan. Mengapa sih soal keselamatan ini begitu penting? Pertama, karena manusia satu kali pasti mati. Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan satu kali mati. Sesudah itu akan dihukum, dihakimi. Manusia itu makhluk yang kekal, saudara. Jadi kalau mati tidak habis perkara. Nah ini yang harus iman Kristen pahami. Di luar iman Kristen berbagai macam pandangan, kepercayaan. Manusia itu kalau mati jadi setan. Kalau dia jahat. Kalau dia baik jadi apa ya? Dia mungkin muncul kembali. Istilahnya bisa nitis kembali menjadi anaknya orang kaya kah? Menjadi orang yang menderita kah? Menjadi binatang kah? Ada lagi yang berpandangan manusia itu kalau sudah mati menyatu dengan alam. Sudah di alam jagat raya yang tak terbatas itu. Buyar saja. Menyatu dengan tanah dianggap selesai buyar. Karena itu dalam kitab Yesaya diserukan begini. Ada pandangan. Marilah kita bersenang-senang. Toh besok mati. Umur manusia itu cuma 1 hari, saudara. Dalam ajarannya Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu bisa menambahi hidupmu, umurmu sehari saja? Pasti
Nggak ada yang bisa. Nah, mengapa ini penting? Sekali lagi, manusia itu makhluk yang kekal. Roh kembali kepada Allah. Nah, roh ini kekal. Karena dia dihembuskan dari nafas Allah. Nefas bahasa Ibrani. Dihembuskan dalam hidup manusia. Dia kembali kepada Allah. Persoalannya manusia itu kalau sudah mati kekal di mana? Karena itu kalau sudah teliti, misalnya Yohanes 3 ayat 16, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa melainkan beroleh kekekalan. Tidak. Kalau cuma beroleh kekekalan, lah kekal di mana? Tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini bicara sorga. Di luar itu gak ada lain, neraka. Nah, sorga dan neraka ini ada hal yang serius. Sangat serius. Karena kita hidup di dunia ini sangat singkat. Paling 100 tahun. Kemarin saya memberi doa penghiburan seorang ibu yang umur 103 meninggal. Manusia kuno itu ya, encim-encim, uak-uak, mak-mak yang umurnya sampai 100 lebih itu dulu zaman kuno, made in Jerman. Sekarang made in China. 60 bablas, 50 bablas, 65 amblas, bahkan 35 amblas kena stroke, macam-macam. Saudaraku, nah coba perhatikan mengapa penting, karena ini menyangkut sesudah mati. Kemana keselamatannya? 2, karena ini rencana Allah. Allah tidak ingin manusia itu binasa, tidak menikmati surga. Dan yang ketiga, karena kita hidup di zaman akhir di mana kematian itu akan makin nampak. Sepertiga bumi penduduknya akan mati karena berbagai sebab. Itu ditulis di kitab Wahyu. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, itu kitab akhir dari segala sesuatu. Kitab Kejadian adalah kitab permulaan dari segala sesuatu. Saudara mau cari di sana. Permulaan siapa? Bapak pemusik di dunia ada di sana. Asal mula jagat raya, asal mula manusia, asal mula binatang dan seterusnya ada di kitab itu. Nah, sedikit kita melihat pentingnya keselamatan itu. Sampai Yesus berkata, janganlah kamu takut akan manusia. Takutlah akan Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwamu sampai tubuhmu ke dalam neraka. Nah, jadi kita melihat pentingnya keselamatan ini. Maju lagi saudara. Menurut iman Kristen, keselamatan itu yang didasari anugerah, itu selamat yang bagaimana? Ada banyak orang memikirkan keselamatan itu macam-macam. Selamat di dunia ini tidak sampai kena bencana. Tidak sampai ada masalah yang membuat porak-poranda kehidupannya, perekonomiannya. Enggak ada bencana penyakit yang mematikan keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai ada kecelakaan. Waduh selamat, gua selamat. Selamat dari krisis, selamat dari perang, selamat dari berbagai macam peristiwa.
Tetapi dalam iman Kristen, keselamatan itu sangat berbeda. Memang ada banyak kepercayaan selamat itu seperti apa? X. Yang dikatakan nirwana itu bagaimana sih? Sesuatu yang begitu agung mulia, yang X untuk dicapai. Artinya jadi samar-samar. Ada lagi yang mereka dengan tulus hati. Ya, kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Kita harus ada toleransi kepada kepercayaan orang lain, memberi hormat, menghargai, tapi kita juga boleh menceritakan keselamatan versi kita tanpa memaksa, tanpa mengancam, apalagi bertindak keras atau membunuh, itu dilarang dalam ajaran Kristen. Tapi menceritakan kan boleh. Kalau saudara melihat orang gak tahu jalan terus sesat, saudara tanya, Pak mau kemana? Saya tersesat Mbak, saya tersesat Pak. Oh Bapak mau kemana? Ini loh tujuan saya tapi saya gak tahu. Oh Bapak belok, lurus ya Pak, belok kiri, belok kanan, nanti ketemu sungai, Bapak nyemplung di sana. Misalnya begitu. Ya, tentu harus penjelasan yang betul. Nah, apa salahnya memberitahu tanpa ada ancaman paksaan? Itu model iman Kristen. Sebab soal keselamatan ini ada yang masih merasa, apa gue selamat ya? Kira-kira untuk selamat itu pastinya gimana? Ada yang karena jaim, jaga image. Waduh, aku pasti selamat, aku pasti selamat. Tapi yang gimana sih? Dia nggak punya dasar. Dasarnya sangat lemah dan menakutkan. Bahkan menurut pandangan atau pertimbangan akal sehat, tidak masuk akal. Tapi dalam iman Kristen, soal keselamatan ini, saudara, yang didasari anugerah, makanya Paulus berkata, Tuhan berkata kepada Paulus, Paulus, cukuplah anugerahku bagimu. Artinya begini saudara, Paulus diselamatkan dari masa lalunya yang penuh dosa, penuh kejahatan. Mungkin kita berpikir Paulus ini memang orang yang dilahirkan dalam tabiat yang penuh kejahatan, khususnya membenci jalan Tuhan, membenci murid-murid Kristus. Tetapi di belakangan, saudara melihat Paulus menjelaskan setelah dia menemukan kebenaran, semua orang berdosa. Tapi Paulus dengan versinya dia berkata, aku yang paling berdosa. Jadi memang ada tingkat-tingkat kondisi perbuatan dosa. Perbuatan dosa ada tingkatan. Tapi hakikat berdosa, perhatikan kalimat ini, mendalam. Itu sama saja. Ya. Saudara ambil batu sebesar speaker ini, saudara masukkan kolam yang dalamnya 20 meter, suaranya kan jebiur. Saudara ambil secuil kerikil, saudara masukkan, mungkin gak ada suaranya, cuma tapi sama-sama tenggelam di dasar. Cobaan, jangankan kerikil, debu saja tenggelam kok, karena benda sekecil apa, sehalus apa, dia bedanya lebih berat dari air. Dosa begitu, hakikatnya dosa besar, dosa sedang, dosa kecil, dosa asal, dosa perbuatan, kejahatan, kenajisan, macam-macam bentuknya. Sampai
ketidakpercayaan kepada Tuhan itu dosa. Sebab orang yang tidak percaya itu menganggap Allah itu pendusta. Itu dosa yang sangat serius itu. Menyembah berhala, ada ilah lain, sekalipun perbuatannya baik. Saudara, itu juga dosa. Nah, semua menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya saudaraku, Paulus menjelaskan dia diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, itu hukuman. Paulus berkata, hutang-hutang kita dalam surat Kolose sudah dipakukan di kayu salibnya. Hutang apa ini? Nah, hutang dosa. Kita nggak bisa ingat semua. Sebab itu orang yang dibaptiskan itu dikuburkan semua dosanya masa lalu, sudah nggak ada yang bisa ingat persis. Semua dikubur, dia bangkit dalam hidup yang baru. Dia mulai dalam sebuah kondisi yang disebut ciptaan baru. Bertobat, percaya dan terima Yesus, terus dibaptis. Tapi baptisan tidak menyelamatkan loh. Yang menyelamatkan adalah anugerah. Nah, kita lihat saudaraku, diselamatkan di masa lalu, akibat. Nah, orang kalau sudah kena akibat terus dituntut hukuman, saudara lihat, orang-orang yang mulai ditangkapi karena melakukan kesalahan atau korupsi, contoh aja yang gampang, wah mereka bingung saudara. Atau melakukan kejahatan apa, pasti dia menghadapi hukum. Tapi betapa bahagianya kalau orang yang bersalah itu lalu dibebaskan dari tuntutan hukum. Ada yang sampai sujud di tanah, terima kasih. Tapi pertanyaannya, benar tak? Bebas dari tuntutan. Saudaraku, nah, kalau seseorang bersalah, dia harus membayar hukuman. Nggak bisa dibebaskan begitu saja, kecuali ada yang menggantikan. Nah, anugerah itu bicara Kristus Yesus, Sang Penebus dosa yang menggantikan. Itu jelas dikatakan kitab Yesaya pasal 53, dia ditikam karena pemberontaan kita. Dia dihancurkan karena kejahatan kita. Dia menderita karena kesalahan kita. Penyakit kitalah yang ditanggungkan kepadanya. Kita mengira, kita tidak tertarik. Kita mengira dia dihukum Allah karena kejahatannya sendiri. Kita tidak tertarik karena waktu Yesus proses penyalipan sejak dia dipukuli di Taman Getsemani. Wajahnya tidak karuan-karuan. Jelek bengap semua. Biru bandul semua. Berdarah-darah. Wis luar biasa ngerinya. Sehingga orang tidak tertarik. Bukan bercahaya, berseri-seri kayak Stefanus. Kayak waktu dia di atas bukit Hermon. Wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya. Enggak. Tapi kata Nabi Yesaya, karena kesalahan kitalah dia menderita. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nah, ini masa lalu kita diselamatkan. Kemudian masa sekarang. Masa sekarang itu artinya, saudaraku, Paulus diselamatkan waktu kapalnya kena badai. Harusnya hancur semua. Kisah Rasul pasal 26-27. Paulus sudah bilang, jangan berlayar Kapten Julius, Tuhan memberitahu aku akan ada badai. Tapi kapten ini melihat cuaca kondisi, mana mungkin cerah indah kok. Oh enggak, aku sudah berpuluh tahun pengalaman di laut. Ayo berangkat. Singkat cerita, karena badai 14 hari enggak berhenti-berhenti. Semua putus asa. Paulus bilang, jangan sedih hatimu. Tadi malam malaikat Tuhan memberitahu aku, kapal ini boleh pecah.
tapi tak seorang dari kalian akan mati. Semua diselamatkan. Loh, dan betul, ada banyak kisah Paulus diselamatkan dari berbagai macam bahaya, digigit ular berbisa di Pulau Malta. Loh, gak mati-mati. Paulus dirajam, dikira mati, hidup. Paulus mengalami berbagai macam, dipukuli punggungnya, didera, dicambuk 39 kali tiap peristiwa. Dan dia mengalami, kalau tidak salah, 3 kali peristiwa. Bayangkan. Nah, ini diselamatkan dari masa sekarang. Itu yang namanya perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, kesembuhan, berkat dari Tuhan. Nah, biasanya yang poin kedua ini yang paling dirindukan. Banyak orang Kristen sudah lupa keselamatan dari hukuman yang harus dia terima. Itu sebab kalau ke gereja dia gak mengalami pertolongan, gak mengalami mujizat, berkatnya masih kurang. Saudaraku, hal-hal yang dia kepingin belum terwujud, biasanya menjadi lemah, menjadi malas, kurang bergairah. Dia lupa loh, dia sudah diselamatkan dari tuntutan murka Allah yang mengerikan. Dan dia juga sudah diselamatkan dari kehidupan sehari-hari. Dia sudah dipelihara. Kalau saya tidak salah ingat, kalau saya tidak salah meminjam berita Pak Dahlan Iskan itu, operasi ususnya kalau nggak salah ya, di Cina. Itu habis 500 juta. Kira-kira cuma 10 nggak 15 senti. 500 juta. Padahal usus manusia itu panjang, saudara. Berapa miliar yang saudara terima tiap hari? Itu bicara usus. Belum bicara oksigen. Paru-paru yang saudara hidup mulai bayi, perocot, sampai hari ini. Kalau dihitung seperti orang menghirup oksigen di ICU, berapa miliar saudara harus bayar? Belum tulang saudara. Belum jutaan sel syaraf. Manusia ini komputer yang tercanggih di seluruh dunia. Belum bola mata saudara. Wih, manusia ini tiap hari triliunan berkat yang dia miliki. Amin. Amin, sadar? Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita lupa kalau saudara seger buger, kalau saudara dalam kondisi seperti ini, mungkin sedikitlah batuk pilek mungkin, ataupun ada sakit boyok, ataupun pusing-pusing, saudara tetap sudah terima miliar triliunan berkatnya. Tapi saudara dan saya nggak sadar, dianggap biasa-biasa saja. Baru kalau orang sudah mau mati, orang kalau sudah masuk rumah sakit, baru dia tahu itu. Makanya sekarang banyak orang yang berlomba menyiapkan diri untuk kesehatannya, karena ngomong kesehatan itu mahal Pak, mahal. Percuma kerja mati-matian kaya tapi sakit. Keluar masuk rumah sakit, kencing manis, drop, aduh. Nah, ini namanya keselamatan di masa sekarang. Itu anugerah. Saudara pikir saudara bisa bayar? Semua dipinjami saudara. Tuhan meminjami saudara nafas hidup. Tuhan meminjami saudara waktu. Waktu desa kembali loh. Tuhan meminjami saudara kesehatan, kekayaan, macam-macam. Bayangin, apakah kita tahu berterima kasih? Saya kalau bangun tidur berkata, Tuhan terima kasih. Saya masih hidup hari ini. Bapak,
anugerah-Mu yang luar biasa dari kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus juru selamatku, terima kasih buat hari ini. Roh El Kudus, terima kasih penolongku, penghiburku. Baru saya doa penyembahan. Baru saya doa syafaat buat keluarga, buat jemaat, buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat gereja Tuhan. Semua secukupnya dulu. Jadi tiap hari. Nah, masa lalu, masa sekarang, nanti masa akan datang, saudara. Dalam iman Kristen anugerah itu sampai masa datang, roh, jiwa, tubuhmu akan disempurnakan. Serupa dengan gambar anaknya Kristus. Wah, waktu Kristus bangkit, saudaraku, itu roh yang mulia di dalam rohnya. Jiwa, tubuh, kebangkitan, kemuliaan, kita semua nanti terima itu. Dan tinggal di dalam tempat yang mulia tanpa batas ruang dan waktu. Tidak ada lagi penderitaan, kualitas hidupnya betul-betul sempurna. Lalu kita akan memerintah di bumi sementara 1000 tahun. Sebelum memasuki langit bumi yang baru yang berisi kebenaran, keadilan, kemuliaan. Dan selama-lamanya. 3 fase ini masuk di dalam keselamatan yang dimaksud dalam ajaran iman Kristen itu. Dan itu pasti. Nah ini, sebelum saya masuk ke kepastian, coba kita melihat dulu saudaraku ya. Yang perlu diperhatikan, kalau kita tanya siapa sih penyelamat? Menurut ajaran iman Kristen, penyelamat itu hanya satu. Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lain. Itu dalam Injil. Sebab hanya Dia yang berkuasa, yang mampu dan yang layak untuk menyelamatkan. Tidak ada yang layak karena Yesus hidup tanpa dosa. Dia cocok, dia pantas, dia layak, dia sanggup membayar seluruh hutang dosa manusia itu. Nah, jadi dia satu-satunya. Karena itu jelas dalam 2 ayat saja. Kisah 4 ayat 12 di kolong langit, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia bisa beroleh selamat. Wah, itu statement, pernyataan yang luar biasa. Bukan kefanatikan, tapi itu pewahyuan berita surga supaya manusia enggak ditipu, saudaraku, oleh tipu daya iblis yang mempengaruhi pikiran manusia yang bisa menyesatkan. Dan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai ke Bapa kecuali dengan aku. Nah, jadi kita melihat saudaraku, siapa sih penyelamat itu? Bagi iman Kristen, Yesus. Tapi ini juga bukan karena kita orang Kristen lalu berfanatik demikian. Tapi ini berita dari surga. Allah yang memberitahu. Juru selamat cuma satu. Saudara mau cari juru selamat di dunia enggak ada. Hanya satu. Tapi yang perlu dikupas. Waktu enggak mengizinkan nanti saya akan berhenti ya, kapan-kapan saya lanjutkan. Jadi kita melihat dulu saudaraku ya, manusia ini diselamatkan ini oleh anugerah, itu karena manusia mengalami kejatuhan dalam dosa benar-benar rusak. Coba dibaca Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, semoga waktu bisa. Roma pasal 5 ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk ke dalam dosa itu, demikian juga maut menjalar kepada semua manusia
Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi baru satu ayat, Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia itu licik, menipu. Jadi manusia itu kondisinya begitu. Efesus 2 ayat 2. Kamu mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Rom 3, saudara, ayat 11. Tak seorang pun mencari Allah dan seterusnya. Ya, Mazmur 58, Mazmur 51. Kita dilahirkan dalam dosa orang tua, dosa asal, natur kodrat. Dan masih banyak ayat yang lain. Nah, intinya manusia itu benar-benar mengalami kejatuhan yang begitu parah, sudah nggak bisa diapa-apakan. Nabi Yesaya berkata, kadang kita seperti kain lara, kain gombal. Mau diapakan lagi, saudara? Kain gombal, tahu kain gombal di dapur yang sudah amo, sudah mau hancur, sudah kumal, sudah tengik, sudah kotor. Masa kain ini mau dicuci lagi, hancur dia. Mau disetrika juga nggak bisa, dijual nggak laku, dibuat apa ya, nambal apa, nggak bisa. Bisanya dibuang, disampah, dibakar. Nah, ini nggak dipahami. Yesus berkata begini, seorang yang sehat tidak perlu dokter. Orang sakitlah membutuhkan tabib. Kalau manusia tidak sadar posisi dirinya yang sesungguhnya, maka sikapnya kepada juru selamat itu nggak bisa serius, saudara. Saudara pernah betul-betul nggak punya duit? Pernah? Uang 10.000 itu rasanya berharga banget. Tuh 10.000, tinggal 10.000, ya 5.000 tak buat beli apa ya, bakwan. Yang 5.000 disimpan, tuh perut lapar ditahan, rasanya berharga. Tapi kalau saudara merasa banyak duit, miliaran, triliunan, aduh uang 10.000 hilang, saudara enggak pikir apa-apa itu. Jangankan 10.000, 10 juta aja, saudara tetap enggak merasa biasa. Begitu juga manusia yang berdosa ini, dia benar-benar rusak yang tiada tarahnya. Maksudnya begini, saudaraku ya, dia tidak memiliki kebebasan kehendaknya. Kehendaknya yang bebas itu tidak lagi bisa dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Saya mau selamat atau enggak ya? Saya mau menerima anugerah Allah atau enggak ya? Terserah toh, mau terima mau enggak, ini kebebasan saya. Enggak loh. Kehendak bebas manusia yang berdosa itu tidak memiliki kebebasan setelah ia jatuh dalam dosa. Artinya dia diikat oleh iblis. Ayat-ayatnya banyak itu. Saya meringkas waktu dulu. Dia dicengkeram dengan tabiat keberdosaannya dan dia dikuasai oleh maut. Makanya upah dosa itu maut. 3 hal ini sangat mengikat, sangat mengurung kehendak bebasnya. Jadi kalau manusia disuruh dengan kehendak bebasnya yang sudah rusak benar-benar untuk memilih Tuhan, pasti dia nggak akan mau. Dia pasti akan memusuhi Allah, menjauh dari Allah, memberontak. Makanya Efesus berkata, kamu dulu bermusuhan. Jadi saudara lihat, ini yang disebut kejatuhan manusia yang benar-benar rusak banget, saudaraku ya. Nah, juga secara rohani, dia nggak bisa lagi bersekutu dengan Allah seperti Adam diusir dari Taman Eden.
rohnya mati. Biar dia berdoa, biar dia sembahyang, biar dia beribadah. Enggak pernah ada perjumpaan sekali saja dengan Tuhan. Enggak pernah. Nah itu sebab dalam iman Kristen ada yang namanya kelahiran baru. Diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kata Efesus, kamu bukan lagi orang asing, kamu adalah keluarga Allah. Saat ku memuji Dia, menyembah Dia, ku rasakan hadirat-Nya. Ini anugerah yang harus dialami. Saudara diperdamaikan, jadi ibadah itu menyenangkan. Kalau saudara dan saya menikmati, jadi ada beberapa hal yang harus kita ingat. Ibadah itu kewajiban. Enak, gak enak, ngerasakan hadirat Tuhan atau tidak, saudara harus tetap setia ibadah. Karena itu kewajiban yang mulia. Kewajiban yang diperintahkan Tuhan Allah. Ibadah itu saudaraku ada kesempatan untuk bersekutu dengan Allah. Wih, ya cuma tepuk-tepuk tangan dengan bisa menyembah, memuji, senang. Nah ini. Jadi bukan kebiasaan yang bersifat kewajiban lagi, tapi masuk lebih dalam. Bahkan lebih dalam lagi. Tak ada batas, tergantung persekutuan kita dalam Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku rohnya mati. Jiwanya tadi membuat keputusan semua sudah rusak sampai tubuhnya. Lelah, lemah, tua, mati. Sakit, mati. Jadi bayangkan saudaraku, kalau saya jelaskan begini, betapa rusaknya manusia karena kejatuhannya di dalam dosa. Hati pikirannya dibutakan, tuli secara rohani. Ya, bodoh dalam hal bukan soal sekolah, bukan soal bisnis. Dia menjadi tuli, buta rohani, menjadi bodoh. Sering kita janganlah kamu bodoh, hendaklah mengerti kehendak Allah. Maksudnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan Allah, dengan perkara-perkara yang kekal, manusia itu buta, tuli, bodoh. Kenapa jadi begitu? Karena manusia sudah sangat dirusakkan oleh dosa. Nah, ini yang pertama dulu, saudaraku. Kalau ini tidak dijelaskan, manusia tidak memahami, ya. Baru kita masuk sedikit waktu. Anugerahnya itu bertentangan atau berlawanan dengan prinsip perbuatan kita. Kita diselamatkan, coba dibaca 2 Timotius 1 ayat 9. Nanti saya akan berhenti di poin ini aja. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Nah, bukan berdasarkan perbuatan kita. Di sini kita nggak bisa terima, saudara. Karena kita sudah didoktrin, berhenti sebentar. Kita sudah diisi, loh. Gak mungkin, gua harus berbuat. Termasuk orang Kristen loh Mas Ian. Sepintas, sepertinya betul. Saya bukan pengikut A, pengikut B, enggak. Saya pelajari firman Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatan. Loh memang masuk akal. Lawang sudah rusak kok dijadikan dasar. Kalau manusia suruh memilih Tuhan, menurut kebebasan kehendaknya, logikanya sendiri, terserah gua. Kalau gua mau percaya, diselamatkan. Kalau nggak percaya, masuk neraka, terserah gua. Nggak bisa begitu. Makanya ada ayat dalam Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus.
aku yang memilih kamu. Jadi bukan karena perbuatan dulu. Ini sangat berlawanan dengan prinsip yang berkembang di dunia. Manusia diobrai perbuatan dulu. Lihat waktu Kisah Rasul 2. Orang-orang yang sembahyang di Yerusalem melihat rasul-rasul penuh Roh Kudus berbahasa roh. Kepalanya ada lidah-lidah api. Terus mereka bilang, ini mabuk anggur ini. Ini mabuk anggur. Lalu Petrus yang penuh Roh Kudus menjelaskan. Bukan. Inilah yang dinubuatkan Nabi Yoel. Lalu dikatakan, kamulah yang menyalibkan Yesus. Tapi Yesus yang kamu salibkan bangkit, dia menjadi Tuhan. Seluruh Israel harus tahu. Lalu lihat, mereka mulai tersentuh. Roh Kudus membuka. Nah pertanyaan saya, membuka pikiran hatinya. Saya tanya dulu. Tuhan yang membuka hati saudara atau saudara yang membuka hati buat Tuhan? Mana yang betul? Ayo, cepat. Tuhan yang membuka hati kita atau kita yang membuka hati buat Tuhan? Supaya selamat. Ya? Kalau kita yang membuka hati buat Tuhan, saudara, rasanya bertentangan dengan kondisi kita yang rusak. Tak seorang pun mencari Allah. Tak seorang pun baik. Tak seorang pun benar, suci. Enggak mungkin. Jadi kalau saudara dan saya bisa membuka hati buat Tuhan, itu sebenarnya Tuhan yang membuka hatimu lebih dulu. Itu yang dialami Lydia. Maka Kisah Rasul 16, maka Tuhan membukakan hati Lydia. Nah, orang-orang di Kisah Rasul pasal 2 sebelum hatinya dibuka Tuhan, dia berkata begini, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Lihat, selalu dikedepankan perbuatan. Jangan salah ngerti dulu loh ya. Loh kalau gitu, kekristenan ini enggak penting. Biar perbuatannya brengsek selamat. Tunggu dulu, belum selesai. Ini harus pelan-pelan. Tidak begitu. Tapi ini naturnya manusia. Manusia itu sombongnya banget, saudara. Enggak mau. Kalau diberi cuma-cuma anugerah itu artinya gini. Pemberian cuma-cuma. Dalam teks asli pengertiannya lebih dalam. Pemberian yang gratis cuma-cuma yang sebetulnya enggak layak, enggak pantas diterima oleh si penerimanya. Enggak pantas. Penjahat sebelah kanan, perbuatannya enggak karuan-karuan. Gara-gara saudaraku dia mendapat anugerah, Yesus berkata, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Kita mikir penjahat sebelah kanan dilahirkan jadi orang yang memang hatinya walaupun dia penjahat sebetulnya hatinya baik. Sehingga waktu melihat Yesus lalu dia bisa meresponi dengan baik. Sedangkan penjahat di sebelah kiri memang dia dilahirkan dari kromosom gennya seorang yang jahat. Sampai mati maki-maki gak mau terima Tuhan. Apa begitu? Jadi kalau gitu ada orang yang lahir baik, ada orang yang lahir gak baik, jahat. Enggak, saudara. Semua berdosa. Penjahat sebelah kanan ini mendapat ridho. Mendapat anugerah, mendapat belas kasihan Allah. Nah ini misterinya anugerah nanti. Lebih jauh dulu, saya teruskan sedikit ya. Jadi bukan berdasarkan perbuatan. Coba dilanjutkan Pak Rudi. 2 Timotius 1 ayat 9 tadi. Ya. Memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita. Loh, diulang lagi. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Coba ini. Jadi saudaraku, karena waktu terbatas, saya berhenti di sini. Nanti dilanjut kapan-kapan ya. Ini penting dulu. Manusia sudah benar-benar brengsek, hancur hidupnya.
Di mata Allah itu tidak ada orang baik, saudara, tidak ada orang benar. Bukan Allah yang memusuhi manusia, manusia yang memusuhi Allah. Coba saudara ingat di Taman Eden, apa Adam begini? Setelah berdosa, lalu Adam menangis, Tuhan Allah, di mana engkau? Kok aku nggak bisa melihat kehadiranmu, kemuliaanmu? Aku telanjang, aku takut. Di mana Tuhan? Aku mencari engkau. Enggak, dia malah sembunyi, menjauh dari Tuhan. Itulah kenyataan manusia itu. Kalau dia nggak dipanggil, nggak dipilih, dia akan menjauh dari Tuhan. Wong sudah dilahirkan baru penuh Roh Kudus bisa menjauh dari Tuhan kok. Nanti itu saya jelaskan. Peranan orang yang sudah lahir baru penuh Roh Kudus, bisa enggak dia gagal berdosa lagi? Dan kalau berdosa gagal, keselamatannya hilang enggak? Ini penting saudara. Kalau enggak ngerti ini, kita itu jadi Kristen seperti gak punya pengharapan yang pasti loh. Kita ngotot-ngotot, kita setia, sesungguhnya kita sedang menghadapi sesuatu yang samar-samar loh. Jadi kita lihat saudaraku, bahwa bukan karena anugerah, lalu Allah di Taman Eden, Adam, di mana engkau loh? Allah yang mencari dulu. Karena itu di tabernakel, alat yang dibuat pertama bukan pintu gerbang, bukan mezbah, bakaran yang menyimpulkan pertobatan, percaya pertobat, bukan. Peti perjanjian. Artinya itulah kasih karunia anugerah Allah, di mana dari peti itulah Allah mencari manusia yang berdosa. Lukas 19, Yesus berkata, Anak Manusia datang mencari yang sesat, yang terhilang. Jelas. Begitu Adam dan Hawa ditemukan di Taman Eden, Tuhan bilang, buang pakaian yang kamu buat sendiri. Itu hasil usahamu, perbuatanmu. Gak bisa di hadapanku Adam. Soal dosa ini gak ada yang bisa menyelesaikan. Teknologi, agama, uang, harta, kecerdikan, gak ada yang bisa. Kamu buang. Lalu Tuhan menyembelih binatang, yaitu domba. Kulitnya dipakaikan manusia. Makanya Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Disimbolkan, darahnya ditaruh di pintu-pintu kusen rumahnya orang Israel supaya selamat. Jadi selalu dimulai dari anugerah. Nah ini saudaraku harusnya mengagumkan kita. Ini baru kabar kesukaan. Loh kalau bukan karena anugerah, terus kabar kesukaannya di mana? Misalnya begini, berapa menit ya, sabar ya. Waduh. 1-2 menit wis. Tuhan Allah datang ke dunia, susah-susah jadi manusia. Lahir di kandang Bethlehem, melayani, menyatakan kuasa mujizatnya, memberkati, menyembuhkan, dan seterusnya mengusir setan. Lalu mati di kayu salib, begitu dahsyat deritanya. Lalu bangkit naik ke surga. Lalu Yesus Tuhan berkata, sekarang sudah finish ya, sudah genap, sudah selesai aku berbuat di kayu salibku. Buat dosamu. Sekarang tergantung kamu. Kamu mau percaya, kamu mau terima, selamat. Kamu tidak percaya, tidak terima, salahmu dewek. Terus Tuhan Yesus diam. Apa begitu? Kalau begitu saudara, sungguh gak ada seorang bisa terima Injil. Makanya jadi Kristen itu panggilan. Dahulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Karena berkat Tuhan, artinya anugerahnya. Kamu dipanggil, dikeluarkan dari kegelapan masuk dalam kerajaan anaknya. Suratan Petrus, semua itu karya Allah dari awal. Kalau saudara dan saya bisa setia bertobat, saudara mau terima Yesus, saudara mau bertekun, saudara mau hidup kudus, saudara mau melayani, itu pun anugerah. Percaya, coba kapan-kapan saya jelaskan. Itu bukan dari diri kita. Kehendak bebas kita itu cuma dipengaruhi. Kalau betul-betul dilepas murni,
Gak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup. Bahkan nanti sampai ujung perjalanan Tuhan. Kalau enggak saudara, bayangkan itu. Kalau atas dasar keputusan kita mau bertekun, kita mau setia, mati-matian menghadapi cobaan iblis, menghadapi keinginan daging, menghadapi pengaruh dunia, lalu diserahkan ke kita. Coba pikir sejenak ya, kali ini coba jemaat, kan tidak masuk akal. Saya beri perumpamaan begini saudara, saya beri perumpamaan begini. Ini ada sebuah mobil, truk ngangkut bahan peledak. Sekali lagi, truk ini ngangkut bahan peledak. Kalau kena panas, bisa meledak. Apalagi kalau kena percikan api. Dia harus jalan kanan kirinya hutan yang pohonnya terbakar semua. Nah sekarang sopirnya harus jalan. Kira-kira menurut saudara, truk ini bisa sampai di perjalanan ujung 10 meter aja meledak dia. Karena kondisinya sendiri sudah nyimpen bahan peledak. Ditambah kanan kiri pohonnya terbakar semua. Lalu suruh jalan. Ini yang nyuruh ya konyol dong. Ya pasti meledak. Tapi kalau sampai truk ini jalan sendiri lalu gak meledak. Itu namanya mujizat. Manusia sekalipun saudara sudah lahir baru loh. Manusia berdosamu belum lenyap loh. Masih ada loh. Dimatikan. Kayak musik ini kecilkan dulu. Kecilkan volumenya. Matikan. Tutup. Tutup aja jangan dimatikan. Main loh. Loh enggak bisa. Tapi dia ada. Coba bukaan. Loh. Dimatikan itu karena dikecilkan saja. Makanya orang Kristen bisa tergoda, bisa jatuh. Pendeta besar yang hebat jatuh enggak karuan. Nah, saudara lihat di dalam kondisi manusia, apalagi yang belum lahir baru, yang belum penuh Roh Kudus, yang sudah penuh Roh Kudus lahir baru. Paulus itu penuh Roh Kudus loh. Gue kira sama Barnabas enggak karuan-karuan. Petrus nyangkal Tuhan 3 kali loh. Sudah jadi murid Yesus itu. Sudah lahir baru tapi belum penuh Roh Kudus. Sudah ngikut Yesus 3,5 tahun. Ini seperti truk yang di dalam dirinya, di dalam truk itu ada bahan peledak. Loh, ditambah ini kebakaran sepanjang jalan. Kayu-kayu pohon. Ini bicara godaan, cobaan iblis yang begitu kuat. Sebelah kirinya bicara tentang pengaruh dunia. Jadi ada 3. Dirinya sendiri punya tabiat dosa. Sini iblis terus mencobai sampai saudara mati. Sebelah sini dunia menarik saudara. Bisa manusia selamat. Kalau gak ada jaminan anugerah. Gak masuk akal. Itu betul-betul satu kebodohan. Terus apa kesukaannya? Lalu kita jadi orang Kristen disuruh gambling. Sampai langkah terakhir. Aduh Tuhan kuatkan kita, cuma ngomong. Enggak saudara. Dia akan menjamin kita. Di sini indahnya. Dia akan menjamin terus. Kalau sampai orang Kristen sampai matinya. Dia terhilang, dia bukan pilihan. Nanti kapan-kapan itu dijelaskan. Intinya kembali saya permudah dulu. Bahwa keselamatan itu begitu penting. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan dalam iman Kristen melampaui 3 fase. Tuntutan hukuman dosa sudah ditebus, dibebaskan. Ya, kita dipelihara di masa sekarang. Dari segala bentuk diampuni, kalau salah tidak ada habis-habisnya, sampai saudara belenger minta ampun, Tuhan tidak pernah belenger ngampuni. Itu betul. Sampai nanti ke depan, itu baru kabar baik. Itu baru benar-benar nilai penebusan yang
Kalau enggak untuk apa? Ya lebih baik Tuhan Yesus gak usah datang ke dunia. Manusia kamu berbuat toh ya, baik cukup dikasih Taurat aja, sanggup gak sanggup urusannya sendiri. Enggak. Nah ini loh yang kurang dipahami. Saya umpamakan saudara itu di rumah saudara itu di bawah tempat tidurmu itu ada berlian sak karung tapi kamu tidak tahu. Karena jauh di dasar tanah ketutup. Tapi setelah saudara tahu, agar kemuliaan anugerahmu, keajaiban anugerahmu, jaminan anugerahmu yang luar biasa dinikmati oleh jemaatmu di mana-mana, khususnya di akhir zaman ini. Di mana akan terjadi banyak proses-proses kematian yang mengerikan Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan tahu bahwa keselamatannya terjamin dengan sempurna. Puji Tuhan, sempurnakan apa yang sudah hamba tabur, yang didengar jemaat dan kami semua. Supaya itu berbuah, bertumbuh dan mengubahkan iman kami, kasih kami, kekaguman kami, hormat kami, kesetiaan kami kepada Tuhan makin bertambah-tambah. Di dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat yang mulia mempelai surgawi kami. Kami naikkan doa dan syukur. Amin. Silakan duduk jemaat kembali, saya serahkan. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeftah Hadi Sugianto untuk pelayanan pada pagi hari ini. Karena untuk segala pelayanan dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat-Nya melimpah. Juga bagi seorang ibu yang pagi hari ini membawa berkat bagi jemaat, kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendapat satu kesempatan untuk bawa persembahan bagi Tuhan. Lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Kita bangkit berdiri saudara. Hari-hari ku lalui. Saya mengundang Bapak Pendeta Yeftah untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi katakan bersama. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Mari kita mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bahagia. Anugerahnya melebihi kelemahanmu, ketidakmampuanmu, ketidaktahuanmu. Dalam kasih sayang dari Bapa, Putra dan Roh El Kudus, memelihara engkau hari ini esok
sampai Maranatha. Memberkati engkau dengan berkat rohani jasmani, mengkuatkan dan meneguhkan panggilannya sampai engkau menerima kemuliaan yang kekal. Pulanglah dengan selamat sejahtera ke rumah masing-masing dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.